Saudara-saudara yang terkasih, Gembala Menyapa hari ini kembali hadir dengan bacaan dari Matius pasalnya yang ke-8 ayat 18 hingga 22 yang demikian. LAI memberi judul Hal Mengikut Yesus. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, Ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Tema kita hari ini yaitu mengikut Yesus. Tuhan Yesus ingin memastikan bahwa setiap orang yang mau mengikutinya itu harus tahu tujuan dan motivasinya. Salah satu murid Yesus yang bernama Petrus pernah ditegur dengan keras ketika hati dan motivasinya mulai serong atau mulai tidak sejalan dengan apa yang menjadi tujuan Petrus ketika itu. Saat Yesus memberitahukan bahwa ia harus ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tetapi Petrus menarik Tuhan Yesus ke samping dan melarang dia untuk pergi ke Yerusalem. Di situ kata Yesus dengan sangat keras, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Perkataan tersebut terdapat di dalam Matius 16 ayatnya yang ke-23. Jadi dengan demikian, untuk mengikut Yesus itu harus benar-benar tahu apa yang dipikirkan dan dikehendaki oleh Allah, bukan oleh apa yang dikehendaki dan dipikirkan oleh manusia. Lantas, apa sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah? Inilah kata Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Perkataan ini terdapat di dalam Matius pasal 16 ayatnya yang ke-24. Oleh karena itu, dari semua ini tadi kita dapat berefleksi bahwa tanpa salib tidak ada keselamatan, dan tanpa penyangkalan diri tidak akan ada totalitas untuk menjadi murid-murid Yesus.
Dari sini kita dapat belajar bahwa ketika kita sudah mengikut Tuhan Yesus, maka kita harus memastikan bahwa kita sudah tahu tujuan dan motivasi kita dalam mengikut Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.